Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rifandi dengan NIM C1C0 24120. Yang saya hormati Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SMSI, dan Ibu Restuhani Naisa, SIMAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PPh Pasal 22, yakni impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Baiklah, masuk materi yang pertama, kita bahas mengenai PPh, definisi dari PPh Pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22 adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan impor-ekspor, baik badan milik pemerintah maupun milik swasta. Lalu kita akan membahas mengenai PPh 22 atas impor. Impor merupakan sebuah kegiatan untuk memasukkan barang dari negara lain ke dalam daerah pabean yang termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Impor tidak hanya mendatangkan barang, namun juga jasa dan pihak yang melakukannya disebut importir. Dan secara umum membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Lalu ada objek dan tarif PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, barang tertentu merujuk pada lampiran 1 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Lalu yang kedua, barang tertentu lainnya merujuk pada lampiran 2 PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Lalu yang ketiga ada kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh 22 sebesar 0,55% dari nilai impor menggunakan angka pengenaan impor atau API. Lalu yang keempat, barang selain tertentu. Barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenaan impor atau API dikenakan pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Lalu, barang selain barang tertentu. Barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka nilai impor atau API digunakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir, barang yang tidak dikuasai dikenai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Lalu kita masuk ke contoh soalnya atas pengenaan impor, yaitu PT Nusantara Jaya mengimpor barang dari Jepang dengan harga faktur senilai 120.000 US dollar. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu yang digunakan dalam peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi yang dibayar ke luar negeri sebesar 1,5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 4% dari harga faktur. Bea masuk sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 5%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp15.500 per dolar AS. Hitunglah pasal PPh pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai jika PT Nusantara Jaya memiliki API dan tidak memiliki API. Langsung saja, ini adalah jawabannya. Yang pertama itu harga fakturnya sebesar 120 dolar. Lalu ada biaya asuransi 1,5% dikali 120 dolar, hasilnya 1,80 dolar. Lalu ada biaya angkut atau freight 4% dari 120.000 dolar adalah 4,8%. Jadi total CIF-nya adalah 126,60 dolar. Lalu kita hitung CIF dalam rupiahnya dengan mengkalikan hasil tadi ke Rp15.500. Hasilnya adalah 1.962.300.000 rupiah. Lalu ada biaya masuk 10% dari total tadi, dapatlah hasilnya 196.230.000 rupiah. Lalu ada biaya masuk tambahannya adalah sebesar 5%, dan hasilnya adalah 98.115.000 rupiah. Maka nilai impornya adalah sebesar 2.256.645.000 rupiah. Lalu PPh 22 yang dipungut Ditjen adalah sebesar, yang pertama, jika entitas memiliki NPWP adalah tarifnya 2,5%,
dikali nilai impor tersebut. Hasilnya adalah sebesar Rp56.416.125. Nah, jika tidak memiliki NPWP, adalah tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor. Jadi hasilnya adalah Rp169.248.375. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai PPh dua atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. PPh dua bendaharawan memiliki arti bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. PT ATK di Kota Palembang menjadi pemasok alat tulis kantor untuk Kedinasan Kota Jambi. Pada 1 Mei 2021, PT ATK melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak dengan nilai sebesar 55 juta, sudah termasuk PPN. Maka berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh Kedinasan Kota Jambi? Nah, langsung saja masuk ke jawabannya. Yang pertama, diketahui nilai kontrak termasuk PPN-nya adalah 55 juta. Lalu dasar pengenaan pajaknya adalah 10 per 110, 100 per 110 dikali 55 juta, hasilnya adalah 50 juta. Lalu PPN-nya sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, hasilnya adalah 5 juta. Lalu untuk menghitung PPh pasal 22-nya dikenakan tarif 1,5% dari eh, 50 juta, maka hasilnya adalah 750.000. Itu adalah yang harus dipungut oleh kedinasan Kota Jambi. Nah, selanjutnya adalah PPh atas Nah, selanjutnya adalah PPh dua atas penjualan hasil produksi industri tertentu. PPh dua dikenakan atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, dan farmasi. Tarifnya adalah yang pertama, penjualan semua hasil jenis semen itu 0,25%. Lalu untuk penjualan kertas sebesar 0,1%, penjualan baja 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, dan yang terakhir penjualan semua jenis obat 0,3%. Lalu masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, pada bulan Januari, PT Cahaya Semen Nusantara menjual semen kepada PT Mega Konstruksi senilai 770 juta. Harga sudah termasuk PPN. Lalu yang kedua, bulan Februari, PT Lestari Peperindo menjual hasil produksi berupa kertas sebesar 165 juta pada PT Bintang Jaya Mandiri. Dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dan yang terakhir, pada bulan Maret, PT Baja Utama Steel menjual produk baja pada PT Beton Sentosa senilai 275 juta yang sudah termasuk PPN. Dari ketiga kasus di atas, hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut. Jawabannya, yang pertama untuk semen itu di PP-nya 100 dibagi per 100 per 110 dikali 770 juta. Hasilnya adalah 700 juta. Lalu tarifnya adalah 0,25% dari 700 juta. Dapatlah hasilnya 1.750.000. Lalu yang kedua kertas. DPP-nya dasar pengenaan pajaknya 100 per 110 dikali 165 juta. Dapatlah hasilnya 150 juta. Nah, PPh dua-duanya sebesar 0,1%. Jadi dapatlah 150.000. Lalu yang terakhir adalah baja. Dasar pengenaan pajaknya 100 per 110 dikali 275. Hasilnya 250 juta. Nah, tarifnya sebesar 0,3%. Jadi hasilnya adalah 750.000. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai PPh pasal 22. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.